Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar radio Al-Faruq yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita ingin melanjutkan mengambil faedah dari tafsir Ibnu Katsir dan masih pada tafsir surah An-Naba. Kita masuk kepada ayat yang ke-6 dari surat ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal surat tentang keadaan orang-orang musyrikin dan Allah mengingkari mereka dari perbuatan mereka yang tidak meyakini akan terjadinya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang musyrikin, di mana mereka mengingkari terjadinya hari kiamat dan mereka mengingkarinya dalam bentuk saling bertanya di antara mereka. Saling bertanya di antara mereka tentang berita yang besar, yaitu berita tentang hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka sungguh akan mengetahuinya, dan mereka sungguh akan mengetahuinya. Allah mengancam mereka bahwasanya mereka betul-betul akan mengetahui hari kiamat, akan mengetahui adanya hari kebangkitan dan seterusnya dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari akhir. Justru mereka mengetahuinya dalam keadaan mereka nanti setelah merasakan azab yang sangat pedih. Wal'iyadzubillah. Kemudian setelah itu pada ayat berikutnya Allah menyatakan, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna siraja wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, kata beliau rahimahullahu taala, thumma syara'a ta'ala yubayyin qudratahu al-'azimah ala khalqil asya' al-gharibah wal umur al-'ajibah ad-dala ala qudratihi ala ma yasha'u min amril ma'ad wa ghairihi. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingkari apa yang diyakini oleh orang-orang musyrikin, bahwa mereka meyakini tidak mungkin akan terjadi hari kiamat, Allah kemudian menjelaskan kepada mereka tentang maha mampunya Allah, maha kuasanya Allah dan maha mampunya Allah untuk menciptakan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu yang asing, segala sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya, dan juga menciptakan hal-hal yang menakjubkan. Bahwa Allah maha mampu untuk melakukan apa yang Allah kehendaki, dari menciptakan sesuatu yang luar biasa. Perkara-perkara yang luar biasa yang semua ini menunjukkan akan maha mampunya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah telah tetapkan akan terjadinya hari kiamat nanti, akan terjadinya hari kebangkitan nanti. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan maha mampunya, karena memang masalah hari kiamat atau masalah dibangkitkannya manusia dari kuburnya, ini perkara yang ghaib, perkara yang kita tidak boleh mengedepankan akal kita,
sebagaimana orang musyrikin mengedepankan akalnya, sehingga mereka mengingkari bagaimana mungkin manusia yang telah hancur bersama dengan tanah dikubur, bagaimana mungkin akan bisa bangkit kembali, bagaimana mungkin akan bisa hidup kembali. Maka masalahnya bukan masalah bisa diterima atau tidak diterima oleh akal, namun masalahnya adalah yakinkah mereka dengan maha mampunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan maha mampunya, bahwa Allah maha mampu untuk menciptakan sesuatu yang tidak pernah ada. Allah mampu menciptakan sesuatu yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa Allah pun maha mampu untuk menghendaki atau maha mampu untuk menghidupkan kembali apa yang telah Allah matikan dari hamba-hambanya. Nah, maka Allah kemudian menyebutkan satu persatu yang menunjukkan tentang maha mampunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sekaligus ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Di antaranya ayat yang berikutnya menyatakan alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi itu sebagai hamparan? Yani seakan-akan Allah mengingatkan orang musyrikin, tidakkah engkau melihat dengan mata engkau sendiri? Tidakkah engkau melihat bagaimana maha mampunya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan bumi dan menjadikan bumi sebagai hamparan? Dikatakan dalam tafsirnya oleh Ibnu Katsir, ay mumahhadah lil khalaiq dalulan lahum qaratan sakinatan sabitatan. yakni Allah telah menciptakan bumi dalam keadaan berupa hamparan yang bisa ditempati oleh makhluk-makhluk, ditempati oleh hamba-hambanya dalam keadaan telah siap ditempati, dalam keadaan bulat, tenang, kokoh, tidak banyak bergetar, tidak goyah, tapi bumi bisa ditempati dengan mudah. Orang bisa berjalan di atasnya dengan mudah, orang bisa tidur dengan mudah. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan bagaimana kalau bumi ini tidak demikian keadaannya. Bagaimana jika bumi selalu terjadi gempa? Bagaimana jika bumi selalu bergetar, bergerak, tidak tenang? Bagaimana seandainya bumi itu bukan berupa hamparan? Bagaimana seandainya bumi itu semuanya berupa air atau semuanya berupa batu yang keras? Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi sebagai hamparan yang bisa ditempati, bisa dibuat rumah di atasnya, bisa ditanami tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk hamba-hambanya. Nah, seorang bisa berjalan dengan mudah, dengan tenang, tidak harus terjatuh-jatuh karena buminya tenang. Maka Allah menyatakan, bukankah telah kami jadikan bumi sebagai hamparan, wal jibala autada, dan bukankah kami telah menciptakan gunung-gunung, yang gunung-gunung itu sebagai pasak, berfungsi sebagai pasak, sebagai tonggak. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ay ja'alaha laha autada arsaha biha wa thabbataha wa qarraraha hatta sakanat wa lam tattarib biman 'alaiha. Allah telah menciptakan bumi dengan menciptakan gunung-gunung yang ada di dalamnya, sehingga semakin kokoh bumi tadi, tidak bergetar, tidak bergerak, seakan-akan gunung-gunung tadi sebagai patok dari bumi ini. Wa khalaqnakum azwaja, dan bukankah kami telah menciptakan kalian dalam keadaan azwaja, dalam keadaan berpasang-pasangan, yakni dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam keadaan dzakaron wa untha, dalam keadaan laki-laki dan perempuan, yang sehingga kalian bisa berpasang-pasangan, yang sehingga kalian bisa yastamti' kullun minhuma bil akhar, bisa melakukan hubungan, dengan hubungan yang dibolehkan melalui syariat, yaitu hubungan pernikahan, sehingga saling merasakan kasih sayang dan seterusnya, wa yahsul at-tanasul bidzalik, sehingga dengan hubungan tadi pun bisa datang keturunan. Nah, maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha mampu untuk menciptakan makhluknya, manusia dalam keadaan laki dan perempuan. Nah, dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Allah juga menyatakan lagi nikmatnya yang menunjukkan tentang maha mampunya. Wa ja'alna naumakum subata. Bukankah telah kami jadikan tidur kalian subata, sebagai saat untuk istirahat. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang bisa tidur, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa istirahat. Nah, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir qat'an lil harakah litahsul ar-rahah min kasrati tirdad was-sa'i fil ma'aish fi 'aradin nahar. Nah, yakni dengan tidur maka terputuslah gerakan-gerakan sehingga engkau bisa istirahat dari capek yang mengenai dirimu karena banyaknya bergerak, banyaknya melakukan kegiatan. Nah, maka Allah ciptakan tidur. Allah berikan kemampuan kalian untuk bisa tidur. Maka nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidur ini adalah nikmat dari Allah. Kita tidak bisa, kalau kita ingin tidur langsung tidur, tidak bisa. Tapi semuanya adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada orang yang ingin tidur tapi tidak bisa pernah tidur. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tidur sebagai saat istirahat. Nah, dan dengan itulah seorang bisa istirahat dari kegiatan-kegiatannya. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat diberi kemampuan kita untuk bisa tidur. Ya, dengan tidur itu maka manusia bisa istirahat. Maka ini menunjukkan maha mampunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menetapkan apa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengingatkan juga dengan ayat berikutnya, wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Maksudnya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yughshin nas dhalamahu wa sawadahu, yaitu meliputi manusia gelapnya. Nah, gelapnya malam meliputi manusia, menutupi seluruh manusia, maka seakan-akan jadi pakaian. Allah menjadikan malam menjadi pakaian, ya. Ini menutup bumi ini sehingga manusia tertutup dengan kegelapan malam. Nah, kemudian Allah menyatakan dalam ayat berikutnya, wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang sebagai tempat untuk melakukan aktivitas. Nah, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ja'alnahu musyrikan munira mudhi'an. Kami jadikan siang itu dalam keadaan bercahaya, dalam keadaan terang, benderang. Ya, ada cahaya pada siang hari. Dia tamakkanan nasu minat tasarruf fihi wa dhihab wal maji' lil ma'ash wa takassub wa tijarat wa ghairu dzalik. Yang dengan keadaan yang seperti itu, keadaan siang yang Allah buat dengan siang itu tidak seperti malam, Allah buat siang itu menjadi terang benderang sehingga manusia pun bisa melakukan kegiatannya, bisa pergi, bisa pulang, bisa mencari nafkah, bisa berdagang dan yang lainnya. Maka ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan malam, menjadikan siang. Sekaligus ini menunjukkan maha mampunya Allah untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah tidak jadikan semuanya siang, Allah tidak jadikan semuanya malam. Namun Allah menghendaki ada malam, ada siang, yang semua ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan maha mampunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semestinya orang-orang musyrikin mengambil pelajaran. Mestinya orang-orang musyrikin yang melihat dan merasakan, melihat dengan matanya, merasakan dengan badannya apa yang dia dapatkan dalam setiap harinya, yang menunjukkan tentang maha mampunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mampu untuk melakukan itu semuanya tentunya maha mampu untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, orang-orang yang telah dikubur, ataupun tidak dikubur, ataupun orang yang mati dalam keadaan tenggelam, orang yang mati dalam keadaan barangkali dimakan hewan, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mampu untuk melakukan itu semuanya, sebagaimana engkau wahai orang musyrikin menyaksikan maha mampunya Allah untuk menciptakan bumi sebagai hamparan, menciptakan manusia berpasang-pasangan, menjadikan tidur sebagai tempat istirahat, menjadikan malam sebagai pakaian, menjadikan siang sebagai tempat beraktivitas, ya.
Juga kemudian Allah mengingatkan berikutnya, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami jadikan di atas kalian ada 7 yang kuat, yaitu maksudnya ada langit yang 7 yang sangat kokoh, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yakni as-samawat as-sab', yaitu kami jadikan di atas kalian ada langit yang 7, fittisa'iha wa irtifa'iha wa ihkamiha wa itqaniha wa tazyiniha bil kawakib as-sawabit was sayyarat. Allah jadikan di atas langit, ya di atas kita ada 7 langit yang sangat luas, yang sangat tinggi, yang sangat kokoh, yang sangat indah, dihiasi dengan bintang-bintang, baik bintang yang berjalan ataupun bintang yang diam pada tempatnya. Kemudian Allah mengingatkan lagi, wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan adanya siraj, adanya matahari, wahaja yang bersinar. Kami ciptakan matahari dalam keadaan bersinar menyinari bumi. Dikatakan oleh Al-Imam Katsir, ay asy-syamsu al-munirah 'ala jami'il 'alam allati yatawahhaju daw'uha li ahli al-ard kullihim. Kami jadikan matahari menyinari seluruh alam, sinar yang menerangi alam, dan cahayanya dan sinarnya pun bermanfaat untuk alam ini. Ini semuanya menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan lagi, menunjukkan kepada orang musyrikin maha mampunya Allah dalam firman-Nya, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan minal mu'sirat, dari awan. Begitu menurut keterangan yang benar. Meskipun di sana ada beberapa salaf yang mengatakan mu'sirat itu bukan awan, ada yang mengatakan mu'sirat adalah ar-rih, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, al-mu'sirat adalah ar-rih, yaitu angin. Nah, kemudian juga yang lainnya, Ikrimah, Mujahid, Qatadah, Muqatil, Al-Kalbi, Zaid ibn Aslam, wa ibnuhu Abdurrahman, nah, menyatakan wa anzalna minal mu'sirat, kami turunkan minal mu'sirat, yaitu kami turunkan dari angin. Ya. Kami turunkan dari angin ma'an sajjaja, air yang banyak, air yang terus menerus, yaitu maksudnya air hujan. Nah, wa makna hadzal qaul, kata Imam Ibnu Katsir, makna dari ucapan mereka bahwa ini angin, maksudnya anginlah yang membawa hujan. Ya. Angin itu hujan itu ada kaitannya juga dengan angin, ya, yang mengumpulkan awan sehingga kemudian turun hujan. Dan sebagian yang lainnya dari kalangan salaf, di kalangan sahabat juga diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas, dalam riwayat yang lainnya beliau mengatakan minal mu'sirat, artinya minas sahab, yaitu dari awan. Allah menurunkan hujan itu dari awan. Begitu juga diriwayatkan dari Ikrimah. Ya. Dan Ikrimah punya 2 riwayat, satunya mengatakan dari angin, Allah menurunkan dari angin hujan. Begitulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada 2 riwayat dari mereka berdua. Kemudian dari yang lainnya dari kalangan salaf seperti Abu Aliyah, juga Dhahhak, kemudian Al-Hasan Al-Basri, kemudian Rabi' ibn Anas Al-Thawri, itu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mu'sirat adalah awan. Allah menurunkan hujan itu dari awan. Nah, dan itulah yang kemudian dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan wal adhar annal murada bil mu'sirat as-sahab. Yang lebih nampak, yang lebih benar, yang dimaksud dengan mu'sirat di sini adalah awan, yaitu artinya Allah menurunkan dari awan air hujan, air yang sajjaja, ya, ini air yang sangat banyak. Nah, dikatakan oleh Mujahid dan juga Qatadah dan juga Ar-Rabi' ibn Anas, sajjaja artinya mansaba atau mansaba. Nah, yaitu air yang begitu banyak, seperti sesuatu yang disiramkan dengan jumlah yang sangat besar. Nah, dikatakan oleh Al-Thawri mutatabi'a, namun turunnya dengan terus menerus, banyak tapi terus menerus. Jumlahnya sangat banyak, tapi turunnya dengan cara satu demi satu. Nah, waqala Ibnu Zaid mengatakan air yang sangat sajjaja artinya katsira, air yang sangat
yang sangat banyak. Nah, ini semuanya menunjukkan tentang kemahamampunya Allah, maha kuasanya Allah menurunkan hujan dengan keadaan hujan itu airnya sangat banyak, melimpah airnya kemana-mana. Allah turunkan hujan dalam jumlah air yang sangat banyak, namun tidak bukan air yang kemudian membuat bencana ya, secara umumnya. Nah, namun hujan yang jatuh satu demi satu, namun sangat banyak dan bermanfaat. Nah, kemudian yang terakhir Allah menyebutkan wa linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa, yang dengan air itulah, dengan hujan itulah Allah keluarkan biji-bijian, Allah keluarkan tumbuh-tumbuhan. Ini Allah keluarkan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Nah, Allah keluarkan biji-bijian ya sehingga bisa menjadi makanan, juga Allah tumbuhkan, keluarkan nabata, tanaman-tanaman yang juga bisa menjadi makanan. Wa jannatin alfafa, yang dengan air hujan itulah kemudian Allah menumbuhkan jannat, kebun-kebun yang alfafa, yang lebat, kebun-kebun yang rindang, yang sangat banyak jumlah kebun-kebun, yang sangat banyak tanamannya, dan kebun-kebun yang memiliki hasil yang bermacam-macam buahnya. Nah, maka ini semuanya menunjukkan tentang maha mampunya Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menunjukkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang semestinya ini membuat seorang itu menjadi orang yang betul-betul yakin akan maha mampunya Allah, sehingga kalau Allah memberitakan apapun di dalam ayatnya atau melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam berita tentang perkara-perkara yang gaib, maka kewajiban kita tidak lain adalah dengan mengimaninya. Tidak lain, kewajiban kita hanyalah mengimaninya, membenarkannya selama itu betul-betul berita datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita langsung menerimanya dengan sepenuh penerimaan dan tidak mengedepankan akal sebagaimana orang-orang musyrikin yang kemudian menolak, tidak membenarkan adanya hari kebangkitan. Sekaligus juga kita menjadikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita ini semuanya untuk kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sebaliknya justru berbuat maksiat dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita. Barangkali ini faedah yang bisa kita ambil dari tafsir surah An-Naba yang kita ambilkan dari tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.